Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pagi-pagi kita sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah menjanjikan kepada umatnya, inna barakati ummati fi bukuriha. Sesungguhnya keberkahan umatku itu adalah di pagi hari. Maka alhamdulillah Allah langsung memberikan kepada kita semua keberkahan. Mulai keberkahan kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hidup pada hari ini. Kita bisa melaksanakan ketaatan pada hari ini. Ada yang malam bangun-bangun sudah tahajud, bahkan kemudian berzikir kepada Allah. Bahkan mungkin ada yang sampai menangis melihat bagaimana banyak dosa maksiat yang telah dilakukan, atau mungkin karena kenikmatan luar biasa yang telah Allah berikan selama ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, dan kemudian ada dilanjutkan zikir pagi bagi biasa yang sering melaksanakan zikir pagi, dan sekarang kita melaksanakan thalabul ilmi. Satu amalan yang luar biasa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Taujihat Nabawiyah. Dan insyaallah pada hari ini kita akan memasuki pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah satu hadis yang ketika kita pelajari, maka paling cepat reaksi yang akan kita lakukan adalah kita beristighfar kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi kitab Az-Zuhud, dalam bab tentang masalah zuhud. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa awradahu Albani fi Sahihil Jami' As-Shaghir. Kemudian seorang ulama, Syekh Nasruddin Albani, itu menyebutkan bahwa hadis ini sahih dalam kitab beliau Jami' As-Shaghir. Dan memang kalau kita perhatikan para ulama-ulama itu ketika mentakhrij hadis, maka mereka benar-benar hati-hati. Karena kalau salah dalam mentakhrij hadis, kalau kemudian diamalkan oleh manusia dan itu salah ternyata, maka dosanya akan naudzubillah. Dia dosa karena mentakhrij hadis tidak benar, lalu kemudian orang mengamalkan, maka dosa-dosa orang yang mengamalkan ini balik pada diri. Oleh karena itu memang kalau saya perhatikan dalam ilmu hadis, para ulama itu sangat hati-hati dalam menghukumi satu hadis itu sahih atau tidak. Jadi nggak ringan. Bahkan Imam Bukhari itu ketika ingin mengatakan hadis ini sahih, maka beliau akan melaksanakan sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kita sholat hajat, meminta kepada Allah apakah hadis ini layak aku masukkan dalam kitab yang aku susun ini. Itu dipinta oleh Imam Bukhari. Yang sebelumnya beliau bahkan kalau ingin mendapatkan satu hadis berjalan kaki, kalau punya kendaraan naik kendaraan,
bukan antar daerah ke Indonesia, tapi antar negara. Pada saat ini beliau pergi ke Suriah, beliau pergi ke Irak, beliau pergi ke Syam, atau bahasanya ada Irak itu, Syam itu, Suriah, Palestina, Yordan, dan Palestina dan Libanon. Ya, itu disebut sebagai Syam pada zaman dahulu. Mereka pergi ke Hijaz, ya, negara-negara Teluk, itu belajar berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mendapatkan satu hadis. Nah, inilah yang mengatakan bahwa memang kalau di dalam bab hadis para ulama itu hati-hati sekali. Maka ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu ilmu yang menghukumi seseorang layakkah dikatakan sebagai rawi atau tidak. Dan ini pelajaran yang berat. Jujur saya pribadi ketika di Mesir pun merasa ilmu ini luar biasa. Dan saya bukan ahlinya. Jadi kalau ada yang bertanya, katanya saya bukan ahlinya. Hanya sekedar ilmu yang pernah saya pelajari sekilas. Karena memang kalau ingin mendalam, maka perlu untuk talaki dengan masai-masai hadis yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan hadis yang berbunyi la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat amsali jibarit tihama bidan. Kata Rasulullah, dikatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku. Ingat ya, aqwam. Berarti di sini bukan satu orang, banyak dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah, nanti pada saat hari kiamat mereka datang bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan amsari jibarit tihamah bidah. Jadi datang dengan membawa kebaikan yang digambarkan oleh Rasulullah. Kebaikan itu seperti sebuah gunung tihamah, gunung yang tinggi yang berwarna putih. Wallahu alam ya, saya belum menemukan ya. Kalau misalkan ada yang tahu di mana Gunung Tihamah, tapi selama ini saya belum tahu tentang Gunung Tihamah ini, ya, apakah emang ada atau tidak ada, karena belum dapat dicari. Ya, saya suka cari di Google, tapi saya belum cari di Google. Ya, apakah ada Gunung Tihamah ini? Warnanya putih. Nah, kemudian fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan yang demikian besarnya, demikian beratnya, itu bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan Bu, Pak, kita melakukan kebaikan luar biasa. Sehingga kalau misalkan ditimbang itu berat sekali. Kalau dihitung nggak bisa dihitung. Ditimbang pun nggak bisa diketahui berapa beratnya. Contoh misalkan Gunung Kujang, ya. Tahu nggak kita berapa beratnya? Kita nggak tahu. Ya. Nah, begitu juga gambaran tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh aqwam ini dari umat Rasulullah. Banyak kebaikan yang terlihat di hadapan manusia. Bisa jadi bangun masjid, bisa jadi bangun pesantren, bisa jadi membagi-bagi Al-Quran, bisa jadi memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa jadi merawat anak-anak yatim, mendidiknya sampai kemudian berhasil, dan lain sebagainya. Banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi ternyata semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang menurut manusia pada saat itu ada satu hal yang luar biasa, di sisi Allah nanti pada hari kiamat akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Waliyahzubillah. Maka kemudian sahabat Tsauban, perawi hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jilhum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tsauban kemudian bertanya kepada Rasulullah, karena memang mengerikan kebaikan-kebaikan yang di hadapan
manusia ketika di dunia dianggap sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin ada orang menjuluki dia insya Allah mati husnul khotimah misalkan, atau dia mati sebagai syuhada misalkan. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada arti apa-apa, bagaikan debu yang berterbangan. Maka Sauban takut. Maka kemudian dia mengatakan, sifhum lana, ya Rasulullah, sebutkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri, dan jelaskan kepada kami alla nakuna minhum, agar kami tidak menjadi seperti mereka, wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tidak menyadari. Makanya ada sebuah buku, kalau tidak salah pernah saya lihat ya, kufur tanpa sadar. Jadi dia sebetulnya kafir, tapi nggak sadar, dia merasa bahwa dia benar. Padahal sebetulnya dia menjadi kafir pada saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan. Nah, sahabat ini tidak ingin mereka ini menjadi orang-orang yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini. Maka kemudian mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, sebutkan ciri-ciri orang-orang tersebut sehingga kami bisa selamat, sehingga kami tidak termasuk di antara orang-orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qala amma innahum ikhwanikum, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan juga termasuk dari golongan kalian, wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka qiyamul lail sebagaimana kalian qiyamul lail, mereka tilawatul Quran sebagaimana kalian tilawatul Quran, mereka berinfak sebagaimana kalian berinfak, mereka umroh sebagaimana kalian umroh, mereka haji sebagaimana kalian haji. Intinya setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mereka juga melakukan. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita. Dari golongan umat Islam, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Semua kebaikan sama seperti yang kita lakukan. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini adalah aqwamun, satu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Jadi ketika mereka itu sendirian, maka mereka menerjang, melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebabnya. Jadi ternyata Rasul mengatakan kalau secara ibadah orang-orang ini luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain mereka itu Masya Allah, mereka tuh baca Quran mungkin kita kalah dengan mereka cara baca Qurannya. Mereka menghafal Quran mungkin kita kalah dalam menghafal Quran seperti mereka. Qiyamul lailnya mungkin kita kalah, tetapi wal iyadu billah mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini yang kita takutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa mungkin hal-hal ini terjadi karena apa? Karena disebutkan dalam penjelasan hadisnya, karena salah niat. Salah niat. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini dalam rangka yang sifatnya dunia, dapat dunianya. Dalam rangka untuk, maaf, naudzubillah, mudah-mudahan saya tidak termasuk diantaranya, supaya dikenal, insya Allah dikenal. Dalam rangka udah ada makanan berat, dapat makanan berat. Kenapa? Karena memang niat-niat itu sangat berpengaruh pada setiap amalan-amalan kita. Maka kenapa Rasulullah itu sangat perhatian dalam masalah niat. Bahkan kalau kita baca buku-buku hadis para ulama, rata-rata dimulai dengan niat.
Ketika niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan memudahkan dirinya. Insya Allah Allah akan memberikan kepada dirinya kehidupan yang berkah. Bahkan akan mendapatkan kebahagiaan abadan nanti di akhirat. Tapi kalau misalkan niat kita karena hal-hal yang sifatnya duniawi, wal iyadzubillah, kalau misalkan niat-niat kita ada ingin sesuatu yang sifatnya menyakiti saudaranya, dapat insya Allah. Tapi nanti di akhirat dia tidak dapat apa. Maka pernah saya jelaskan di pengajian sebelumnya mungkin ya, tentang bagaimana Allah mengatakan bahwa setiap orang yang ketika niatnya dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dikurangi, disempurnakan. Jadi bukan berarti ketika kita niat jelek nggak dikasih, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, akan dapat. Karena niat dunia itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi manusia sih mungkin aja baik, karena memang logika mungkin yang dikedepankan. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang diniatkan karena dunia tidak baik. Tapi bukan berarti kemudian Allah tidak memberikan. Allah akan memberikan, Pak Bu, akan diberikan. Silakan buktikan. Kalau misalkan para dai, para kiai, para ustadz dakwahnya karena dunia, insya Allah dunia dikasih. Insya Allah dikasih. Ingin terkenal, akan dikenal. Tapi hanya dikenal di dunia. Dia di akhirat tidak dikenal oleh para malaikat. Dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa jadi nanti di akhirat akan dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak dilihat, nggak diajak bicara. Wal iyadzubillah. Maka kenapa bab dalam hadis ini sangat penting kita perhatikan, kata para ulama, bagaimana kita memperhatikan niat-niat kita. Kemudian yang kedua, dikatakan dalam buku ini adalah yahrisul Islam antadillah, yaitu Islam mengajak kepada kita untuk menghiasi diri kita, menaungi kehidupan kita bimuraqabatillah, yaitu dengan cara muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hadis ini kan jelas dijelaskan para ulama, ketika dia bersama dengan orang-orang dengan jumlah yang banyak, dengan jamaah yang banyak, kelihatan baiknya luar biasa, sehingga kemudian dijuluki dengan julukan-julukan yang seperti apa yang dia lakukan. Oh, dia seorang ahli sedekah, oh, dia seorang yang dermawan. Kalau dia seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, maaf karena dunia, maka kemudian dikenal keulamaannya, dikenal keustatannya. Kalau dia seorang pejuang, maka dia kenal sebagai seorang pahlawan. Tapi tiga-tiga ini adalah orang-orang yang pertama kali nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang pertama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu tiga golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu, diberikan kemampuan baca Al-Quran, lalu kemudian ditanya sama Allah dan Allah Maha tahu, untuk apa kenikmatannya aku berikan? Ya Allah, aku gunakan untuk mengajar manusia agar manusia pandai baca Quran, agar manusia pintar dalam masalah ibadah yang diperintahkan olehmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, kamu berdosa. Bayangkan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzab, kamu berdosa. Kamu mengajar Al-Quran adalah ingin disebut sebagai orang yang pandai dalam Al-Quran, ingin menjadi seorang qari, mengajar masyarakat, ingin disebut sebagai seorang alim. Maka kemudian Allah mengatakan pada malaikat, seret dan lemparkan ke dalam neraka. Maju yang kedua sama juga, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kamu diberikan harta buat apa? Disebutkanlah, saya bangun pesantren ya Allah. Saya piara saya didik di pesantren tersebut anak-anak yatim gratis. Semua saya tanggung ya Allah. Saya bangun masjid yang megah, kemudian saya minta orang untuk meramaikan dan lain sebagainya. Disebutkanlah harta yang digunakannya. Dan semua saya tujukan karenamu ya Allah. Kata Allah, kamu berdusta. Harta yang kamu gunakan agar kamu disebut sebagai seorang dermawan, sebagai orang yang punya harta lalu dihormati, dihargai, dan Anda merasa kita pada saat itu merasa senang dengan itu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, seret lagi, lemparkan ke dalam neraka. Nah yang ketiga ini luar biasa, amalan yang paling dahsyat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa namanya jihad fi sabilillah itu dzirwatus salam, puncak daripada perjuangan Islam itu ada jihad. Nah ada orang yang ketiga ini dipanggil sama Allah, ditanya tentang apa yang dilakukan. Ya Allah, saya berjihad li'i'la'i kalimatik, untuk meninggalkan kalimatmu ya Allah, untuk membela agamamu ya Allah, ingin menjadikan Islam menjadi yang paling tinggi, ya'lu wa la yu'ala alaih, dan lain sebagainya. Kembali Allah mengatakan kadzabta, masya Allah, naudzubillah. 3 orang semua dikatakan kadzabta, kamu berdusta. Dan semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka penting sekali saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, luruskan niat-niat kita karena Allah. Datang ke sini ya Allah, saya datang ke sini dalam rangka untuk mencari ilmu-Mu ya Allah, dalam rangka untuk menambah ukhuwah kecintaan kepada saudara-saudara kami ya Allah, dalam rangka untuk bisa mengamalkan ilmu-Mu ya Allah, dalam rangka ya Allah kami kumpul di sini karenamu ya Allah, kumpulkan kami juga nanti di surga-Mu, itu yang terbaik. Jadi jangan sampai ada sifat-sifat naudzubillah, ada rasa tidak suka, ada rasa benci, ada rasa dan sebagainya, harus kita hindari. Karena innamal mu'minuna ikhwah, seluruh orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam poin yang kedua tentang muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam buku ini dikatakan ada beberapa wasilah, cara-cara agar kita bisa menanamkan pada pribadi kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama manusia kan kita bisa diketahui. Nah, yang sendirian ini, walaupun pemahaman hadis ini maaf bukan sendirian, karena kalimatnya adalah jama'. Aqwam itu jama', khalau itu jama', ada waw dan alif yang menunjukkan jama'. Maka dikatakan di sini, kalau kita ingin senantiasa mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah al-yaqinu kamil bi anna Allah azza wa jalla alim bi kulli ma yaqa' minhu wa min ghairi. Jadi tanamkan pada diri kita satu keyakinan yang sempurna bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi, baik secara sirron kana dzalika ala alaniyah, tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, ataupun di depan umum. Jadi harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini harus ditanamkan pada diri kita keyakinan ini. Karena kalau misalkan keyakinan kita ini goyah, maka pada satu masa kita akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanamkan pada diri kita bahwa Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui kulli ma yaqa'. Setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita lakukan, yang kita alami, Allah itu maha tahu. Makanya dalam surat Al-An'am ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
Kalimat yang kita ambillah ya'lamu, mengetahui, sirrakum, apa yang kita sembunyikan Allah tahu. Wa jahrakum, dan apa yang kita perlihatkan pun Allah tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu dengan apa-apa yang kita kerjakan. Maka yang menarik dalam buku ini ada kisah yang disebutkan tentang seorang yang bernama Abi Qasim Al-Junaid. Ini seorang ulama yang luar biasa. Kalau mungkin bahasanya orang-orang sufi, beliau adalah seorang ulama sufi. Karena memang kedekatannya dengan Allah luar biasa. Dan cara beliau mendidik murid-muridnya luar biasa. Maka dikisahkan di sini bahwa pada satu hari beliau ingin menguji murid-muridnya. Annahu arada ayyahtabira kalami. Ya. Jadi ingin menguji murid-muridnya. Dalam apa? Dalam masalah muraqabatullah. Maka kemudian faqala lahum, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Gadan, besok kita akan jalan-jalan." Kita akan jalan-jalan. Maka kemudian dikatakan, dan wa ala kulli minkum ayyakhudha, ya, dan setiap di antara kalian harus datang membawa seekor ayam, tentu dengan pisaunya. Karena perintah selanjutnya adalah bahwa para muridnya ini diperintahkan untuk menyembelih ayamnya di tempat yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Maka pulanglah mereka, minta sama bapaknya ayam, ya, karena masih murid-murid, ya. Ini masih murid-murid, bukan orang dewasa, ya. Maka kemudian datang besoknya, bawa ayam, bawa pisau, lalu kemudian mereka pergi. Karena rencananya nanti ayam-ayam tersebut akan dibikin masakan, barang-barang makan, ya, dibikin masakan lalu makan barang-barang. Maka dikatakan seluruhnya datang setelah itu dengan membawa ayam yang sudah tersembelih. Tapi di sini dikatakan, ya, bahwa pada saat itu ada seorang di antara muridnya yang datang masih membawa ayamnya hidup. Maka kemudian ditanya, ya, kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Tuh, teman-teman kamu sudah melakukannya. Semua sudah menyembelih masing-masing ayamnya di tempat yang kata mereka tidak ada seorang pun yang melihat. Maka sang murid mengatakan, wahai guruku, hawaltu, saya sudah berusaha, ya, dengan semua cara yang dilakukan teman-teman saya. Tetapi dikatakan setiap saya mendapatkan satu tempat dan ingin melakukannya, wajadtu hadza ahad ma'i. Jadi dia mengatakan ada seseorang yang senantiasa bersama saya. Jadi saya nggak melakukan. Pergi misalkan ke tepi pantai, cari nggak ada orang, tapi ketika sembelih, oh ada yang selalu bersama saya. Semua dilakukan. Maka kemudian dia katakan hal tersebut pada gurunya. Gurunya langsung bertanya, fasa'alahu syaikha. Maka kemudian gurunya bertanya, man hadzal ahad? Siapa yang seorang yang selalu bersama kamu ini siapa? Maka fa'ajab, Allah. Allah yang senantiasa bersama saya. Maka kemudian apa dikatakan di sini, waqala lahu anta ibni haqqan. Kamu adalah anakku yang benar-benar luar biasa. Jadi luar biasa. Anak-anak masih kecil, ya, itu sampai dia merasa bahwa Allah selalu bersama diri. Bahkan dalam kisah yang lain saya baca dalam sebuah buku, bagaimana Umar bin Khattab pernah satu hari dia sedang berjalan di gurun. Ketika sampai di gurun, ya, dia perhatikan ada seorang pengembala sedang mengembalakan kambingnya. Maka kemudian terbesit keinginan untuk menguji keimanan dari rakyatnya ini. Karena pada saat itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah.
Lalu kemudian dites. Ya. Orang Arab itu biasa kalau ada orang dalam musafir, kemudian ada pengembala, mereka minta minum pasti dikasih air susu. Begitu juga Umar bin Khattab dikasih air susunya. Ngomong-ngomong akhirnya ditawarkan, saya beli kambingnya. Sang pengembala mengatakan, maaf, ini bukan kambing saya, ini kambing punya majikan saya. Dites lagi, sekian banyak kambing, apakah tahu memang majikan kamu ini kambingnya namanya siapa, Apakah tahu? Ya nggak tahu, ya sudah jual. Saya beli dengan harga yang tinggi. Jadi misalkan harga kambing mungkin hanya 1 juta, dibeli 10 juta. Kalau orang tidak punya keimanan, akan dijual. Dapat untung besar, nggak modal, dapat untung besar. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu sang pengembala mengatakan, dan dia nggak kenal Umar bin Khattab. Karena banyak kisah-kisah tentang Umar bin Khattab, banyak ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan ada media sosial, ada televisi. Dulu kan nggak ada. Ya. Ini banyak orang-orang yang memimpin tidak dikenal rakyatnya karena memang saking luas wilayahnya. Kemudian nggak mungkin Umar datang ke semua pelosok-pelosok yang ada. Bahkan sampai di kota Madinah aja, ya. Ketika ada musafir datang melalui kota Madinah, Umar aja nggak dikenal sama wanita yang sedang kondisinya mau melahirkan, nggak dikenal. Maka kemudian sang pengembala mengatakan, memang majikan saya tidak tahu kalau saya menjual kambing ini, dan memang saya mendapatkan keuntungan pasti. Tapi kalimat yang terakhir, bukunya judulnya Ainallah. Ini kalimat yang diucapkan oleh pengembala. Ainallah. Di mana Allah kalau begitu? Masya Allah. Umar ketika mendengar seorang pengembala bayangkan, rakyat biasa bahkan budak dari majikannya, tapi keimanan kepada Allah itu luar biasa. Dia mengatakan, Aina Allah, di mana Allah kalau begitu? Umar ketika dengar kalimat itu lalu bertanya sama pengembala ini, tuanmu siapa namanya? Tinggalnya di mana? Ya disebutkanlah, karena orang-orang jujur, ya, nggak curiga. Disebutkan nama tuan saya ini tinggal di tempat ini. Langsung Umar berangkat ke tempat tersebut. Lalu kemudian meminta kepada majikannya, bolehkah saya beli budak tersebut? Jadi sebelumnya sudah ada dialog, boleh nggak saya beli? Ternyata ya orang yang majikan ini kenal dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian, boleh, saya akan jual. Dibelilah budak tersebut. Nggak cukup budaknya, itu kambing-kambing semuanya juga saya beli. Dibeli. Lalu kemudian ketika pengembala itu pulang, mulailah berhadapan majikan, pengembala, Umar bin Khattab. Dan pada saat itu Umar mengatakan, mulai hari ini Anda merdeka, mulai hari ini seluruh kambing itu milik kamu. Hanya dengan kalimat Ainallah, di mana Allah. Nah, ini muraqabah. Jadi tanamkan pada diri kita keyakinan tentang bab ini, bahwa Allah tahu tentang apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa kalau kita ingin rasa muraqabah tertanam pada diri kita adalah al-yaqinu kamil bi annallah azza wa jalla yuhsa alai kullama yaqamin. Tanamkan pada diri kita bahwa semua yang kita lakukan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung sama Allah. Yang kecil, yang besar akan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran, ketika ada orang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca kitabnya, lalu dia berkata, "Mali hadzal kitab?" Ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
yang kecil, yang besar, semua tercatat dengan rapi dan itu akan dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalkan ingin melakukan sesuatu, lalu kita pertimbangkan, ya Allah, ini kalau kamu perhitungkan apa balasannya ya Allah? Tergambar nanti, nggak jadi melakukan. Karena apa? Karena Allah akan menghitung, membalas apa yang kita lakukan. Sekecil apapun. Ada seorang ulama mengatakan bahwa satu perkara kecil sekali, tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niat. Tapi banyak amalan-amalan besar kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat. Kenapa? Dia melakukan tidak yakin dengan adanya pengawasan Allah, sehingga dia melakukan ingin dipuja oleh manusia dan sebagainya. Maka jadikan pada diri kita poin yang kedua, kita merasa bahwa Allah tuh akan memperhitungkan setiap amal-amal yang kita lakukan. Yang kecil, yang besar, Allah akan hitung. Nah ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan, mali hadzal kitab, ini kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka pada ayat potongan terakhirnya, wa wajadu ma amilu hadira. Pada saat itu semua amalnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi. Makanya kan dalam ayat yang lain dikatakan ada malaikat yang mencatat. Semua amalan kita dicatat. Tinggal bagaimana amalan tersebut terisi dengan kebaikan, dan kalau ada kejelekan cepat-cepat minta dihapus. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana kita al-muwadhabah ala ta'at. Bagaimana kita membiasakan diri continue untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hanya cuma keyakinan nggak cukup. Karena kan al-iman itu bukan sekedar keyakinan. Iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka kalau kita ingin Allah senantiasa mengawasi kita, bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar Allah tahu, bukan sekedar Allah akan memperhitungkan, tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nggak perlu banyak-banyak, Pak, Bu. Kalau mampu silakan, kalau nggak mampu jangan maksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan amal yang kecil pun tidak jadi masalah. Kalau yang wajib memang harus kita laksanakan, tapi ini amalan sunnah. Kalau kita nggak mampu melaksanakan amalan-amalan sunnah, ambil satu yang paling mampu kita bisa lakukan dan kita bisa istiqomah. Dan dengannya kita berharap mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surga. Nah, pilih amalan-amalan. Sholat sunnah apa kira-kira? Oh, saya biasa bangun malam. Saya perhatikan Pak Haji itu jam 1-an sudah mengeluarkan tentang tahajud, luar biasa. Ditanggapi sama yang lainnya juga, ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk Pak Haji ya. Cukup tidurnya Pak Haji? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kayak gitu. Ambil amalan kecil tapi bermanfaat. Mungkin di sisi manusia dianggap remeh, tapi tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan yang dilakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share-share itu dalam grup itu kalau kita niatkan karena Allah itu berpahala. Tapi kalau kita mau share, kita pikirkan dulu. Karena bisa nggak ngamalin nih kira-kira nih? Kalau bisa, share terus, tidak apa-apa. Niatkan karena Allah. Masalah hati yang tahu kan Allah, bukan manusia. Nggak ada manusia yang tahu tentang hati seseorang. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau ingin menghukum seseorang bukan hatinya. Kita nggak tahu tentang hatinya, kita hukum secara zahirnya, secara realnya, kenyataannya, itu yang kita hukum. Maka muwadhabah. Yang terakhir adalah luzum al-jamaah wal 'aisu ma'aha. Nah, jadi biasakan hidup secara
jamaah. Kayak gini kan berjamaah. Di masjid sholat berjamaah. Ada talim ibu-ibu berjamaah. Artinya selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang hatinya kotor, yang hatinya rusak, yang pikirannya kotor, yang pikirannya rusak, yang amalannya jelek, yang amalannya mengajak pada kemaksiatan kepada Allah. Jangan. Kalau memang bisa ngerubah, ahlan, silahkan. Misalkan di sini ada ajengan ustaz-ustaz mau berubah, bagus. Tapi kalau kita nggak mampu, jangan. Kalau nggak mampu, jangan. Karena bisa jadi bukan kita mempengaruhi mereka, kita yang terpengaruh. Maka kenapa ayat-ayat Al-Quran mengatakan kita disuruh bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir di pagi hari dan sore hari. Berarti dengan orang-orang yang baik, hidup dengan mereka. Jangan merasa hebat. Oh, kalau saya mah sendiri juga mampu hidup. Jangan. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sucinya seorang sendirian itu nggak lebih baik dibandingkan dengan dia hidup dengan berjamaah dengan orang lain, walaupun di situ ada hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Ada nanti yang mengingatkan. Ada yang nanti akan memberikan nasihat, meluruskan dengan cara yang baik. Maka hidup berjamaah, senantiasa berjamaah, semua kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Sebagai penutup, ya, kita ingin seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita ingin nanti satu masa ketika ada di antara kita, ini kan insya Allah orang-orang soleh dan soleha semua di sini. Kalau misalkan ada di antara kita nanti pada hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mendapatkan kenikmatan yaitu dimasukkan sebagai ahli surga, maka jangan lupa dengan teman-teman di sini. Jangan lupa. Bisa jadi saya masuk neraka, bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi masuk surga, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika ada nanti yang masuk surga, maka cari teman-teman itu. Semua jamaah ini cari. Dan memang ini yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa nanti penghuni surga itu tidak akan berpikir tentang bidadari, Pak. Nggak pikir tentang bidadari. Dia nggak akan berpikir tentang rumah yang indah, Bu. Nggak berpikir tentang itu. Tapi yang dipikirkan pada saat itu adalah aina ashabi, mana teman-temanku yang dulu di dunia bersama-sama sholat, bersama-sama ngaji, bersama-sama belajar, bersama-sama umroh, bersama-sama haji, pokoknya dalam kebaikan. Itu yang dipikirkan. Maka tolong nanti ya, ini kita ingat dari sekarang ya. Kalau nanti ada di antara kita bisa masuk surga, maka ingat orang-orang yang ada di sini untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan diri kita dalam golongan ini. Kalau dalam buku yang lain saya baca ya, penjelasan tentang hadis ini, bahwa hadis ini berkaitan tentang orang-orang munafik. Jadi yang melakukan kayak begini orang-orang munafik. Alhamdulillah, maka kita mohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat nifak, karena kita akan rugi sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis ini, kerugian yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah itu bersumber dari diri saya pribadi, dan kalau ada kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala.